Tetapi sekali lagi di atas itu ada cara publik untuk menilai soal pantas tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, kali ini kita akan Zoom dan Sandasan bersama pengamat sosial dan politik Indonesia dari UTM, Bapak Surohim. Assalamualaikum, Pak Surohim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat. Pakai prokes kalau di luar, di sini kan jauh. Insya Allah Corona nggak nyampe, masa lewat kabel nggak kan, Pak? Masa pakai Zoom harus pakai masker ya? Iya. Ya, Pak. Tapi tetap bawa masker, ya kan? Bawa lah. Nanti orang nggak taat pada masker, jadi pakai masker. Ya, ini karena kebetulan Zoom, maskernya kita simpan. Ya. Dulu. Oke, pemirsa Sandasan, beliau adalah pengamat sosial politik Universitas Trunojoyo Madura. Sekarang sedang gaduh dan sudah hampir 1 bulan penuh. Berawal dari suratnya Pak AHY kepada Presiden dan dilanjutkan dengan KLB Deli Serdang dan semacamnya. Kita rasani dulu bagaimana perspektif dari pengamat UTM Madura tentang masalah fenomena dan perkembangan politik hari ini. Pak Surohim, terkait dengan urusan perkembangan politik hari ini yang gaduh, sampai detik ini masih gaduh sekarang. Apa kira-kira fenomena yang terjadi menurut Pak Surohim ini? Ya, memang partai politik di Indonesia ini kan hampir sebagian besar masih sedang belajar ya untuk bisa stabil, kuat. Jadi memang faktornya cukup banyak ya. Kenapa kemudian partai politik bisa gaduh gitu. Dan salah satu indikator kemapanan partai politik itu ya salah satunya ya nirgaduh. Jadi sebenarnya itu. Jadi kalau partai politik itu gaduh berarti memang sedang ada masalah. Sedang ada masalah. Ya. Atau dibuat masalah. Ya itu kan. Kalau ada masalah atau dibuat ada masalah. Dibuat ada masalah gitu. Iya. Itu ciri-ciri dari partai yang mau mapan atau proses menuju kemapanan, atau memang ini salah satu godaan dari partai yang sedang mapan, Pak? Spekulasi ketiga-tiganya mungkin. Spekulasi ketiga-tiganya mungkin. Orang hari-hari ini tidak berani menggoda PDIP. Kenapa? Karena PDIP stabil, kuat. Kepemimpinan Bu Mega tidak tergoyahkan. Nah, kalau kasusnya Demokrat, AHY, bisa jadi AHY dianggap tidak sekuat Bu Mega. Akhirnya kemudian pakai judul patut untuk digoda, kan gitu. Ini menarik ini. Jadi yang Demokrat Pak strategis posisinya sih ya untuk 2024. 8% perolehan Demokrat, terus Demokrat pernah kan jadi juara, pernah 18%, 20% dia pernah. Artinya ada sejarah di mana Demokrat pernah mengalami kejayaan walaupun sekarang posisinya ada di 8%. Tetapi itu untuk 2024 sangat-sangat strategis, sangat-sangat menarik, termasuk menarik para penggoda, ya, penggoda dan perebut. Ya, siapa yang tidak mau ya dapat partai dengan 8%? Saya kira itu sesuatu yang sangat menggiurkan hari-hari ini. Tapi selama yang lebih gaduh lagi dari pengamat dan juga dari khususnya dari kedua belah pihak yang pendukung Kongres Jakarta, Kongres tahun 2020 dan juga KLB Deli Serdang ini juga ditambah dengan amatan dari para pengamat bahwa ini banyak yang bilang bahwa ini sudah keluar dari pakem etika politik di Indonesia. Menurut Pak Surohim gimana?
tentang masalah pendapat macam ini nih? Ya, soal itu kan tidak pernah diperhatikan oleh para politisi kita. Oh gitu kesimpulannya. Etika berpolitik itu kan dibuat nomor sekian, ya kan? Gitu. Yang paling penting adalah perebutan. Kepentingan pragmatis itu didahulukan. Soal ada etika, soal ada fatsun, itu nomor belakang di Indonesia ini. Itu yang membuat Pak Surahim. kita itu. Ini kesimpulan dari amatan dari Pak Surahim sebagai pengamat UTM yang itu semua didasari dengan amatan secara ilmiah bahwa di Indonesia ini politisi itu, partai politik dan politisi tidak menomorsatukan etika politik gitu, tapi justru lebih mengedepankan bagaimana ambisi kuasanya bisa dipenuhi gitu ya, Pak. Saya tidak mengada-ngada ya, bukan hanya persepsi saya, tetapi hasil survei berkali-kali dan trennya bisa dilihat. Jadi lembaga kalau diurut di Indonesia ini yang dalam tanda kutip belum ada progres untuk kepercayaan publik itu salah satunya adalah parlemen. Dan isinya parlemen itu politisi. Artinya bahwa masyarakat masih memandang citra parlemen, politisi itu di Indonesia itu termasuk yang masih negatif. Bahkan bisa ditanya ya teman-teman milenial, kenapa mereka tidak tertarik dengan politik? Itu sebagian besar itu menganggap bahwa karena politik itu dianggap terlalu intrik, terlalu kotor ya, terlalu apa istilahnya hal-hal yang negatif itu masih banyak. Nah, itu yang membuat hal-hal politik itu tidak terlalu menarik milenial sampai sejauh ini. Bahkan mereka banyak yang apatis terhadap politik. Mungkin itu bisa jadi ilustrasi ya untuk menggambarkan kenapa etika berpolitik, fatsun, sopan santun berpolitik itu tidak kemudian dijadikan pegangan oleh para politisi kita sehingga politik itu bisa menjadi ajang kebaikan bersama ya sebagaimana teori-teori itu. Tapi hanya terjerumus untuk perebutan kekuasaan saja. Hari ini siapa yang berkuasa dia merebut apa, hanya begitu. Pak Surahim, kalau secara konsep politik, teori politik bahwa politik itu sebetulnya sarana bagaimana memaksimalkan diri bisa berkhidmat dalam istilah pesantren, berkhidmat dan bermanfaat terhadap masyarakat dan rakyat gitu ya. Dan itu semua kalau pakai teori itu kan sangat mulia dan sangat moralitas, sangat bermoral sekali gitu ya. Tapi ketika Pak Surahim tadi menyimpulkan bahwa dalam perjalanan politik di Indonesia sopan santun dan etika itu tidak dinomorsatukan, bahkan seolah-olah itu masuk ke dalam dunia politik. Politik adalah dunia politik adalah kotor dan segala macamnya. Ketika ada hal-hal yang memang secara etika tidak layak, tidak pantas, tidak patut, banyak publik dan sebagian orang yang mengatakan bisa dimaklumi, dipahami, bahkan diperjuangkan melakukan hal yang di luar etika itu, Pak Surahim ya, yang menurut amatannya. Ya, semua memang saya kira sedang belajar dan harus diingatkan. Jadi politik itu sebenarnya adalah sesuatu yang adiluhung, sesuatu yang bermartabat, sesuatu mencapai jalan kebaikan bersama. Secara teoretik seperti itu. Mestinya cara-cara yang terhormat, cara-cara yang elegan, cara-cara yang bermuatan fatsun tadi, cara-cara yang bermuatan moral publik tadi itu diperhatikan betul di dalam aksi ya, level aksi pelaksanaan dari politik. Dengan demikian politik itu tidak menjadi politik yang selera rendah, tapi menjadi politik yang bermartabat. Nah, publik memiliki persepsi itu. Publik memiliki persepsi itu. Mana yang dalam pandangan publik positif, mana dalam pandangan publik itu negatif. Itu publik sekarang ini jauh lebih terliterate gitu loh. Nah, maksud saya kalau publiknya terliterasi, masa si elit politik tidak terliterasi? Artinya kalau
moralitas publik itu diperhatikan betul oleh masyarakat, mestinya politisi itu juga harus apa ya istilahnya Menyesuaikan. memakai ini sebagai pegangan gitu, sehingga jalan politik itu bisa dipahami sebagai jalan yang mulia. Kendati ya orang banyak menyaksikan, wong itu perebutan kekuasaan kok kemuliaannya di mana? Saya katakan bahwa betapapun yang namanya orang sedang berkonflik, berebut kuasa, kalau kemudian dibalut oleh virtu, oleh nilai-nilai, akan jauh lebih bermartabat daripada kemudian kita tidak memperhatikan etika-etika publik ya, etika-etika politik, moralitas politik itu dijadikan pertimbangan. Jadi itu yang harus diingatkan pertama-tama. Jadi kegaduhan apapun itu ujung-ujungnya ada di sana, bahwa di depan itu ada regulasi, ada aturan, ada hukum dan lain-lain. Itu sebenarnya kan alat saja. Tapi benteng pertahanan terakhir itu kan itu. Nah, itu yang banyak diabaikan menurut saya. Jadi Orang tidak tahu malu, orang tidak tahu pantas, orang tidak tahu kewajaran. Nah, gitu-gitu yang kemudian menjadi agak susah ya mengharapkan politik ini bisa bercitra positif gitu. Pak Surahim, di hadapan masyarakat loh ya. Pak Surahim, kalau saya melihat para politisi kita itu bukan tidak tahu malu, mereka fasik ketika bicara masalah apa-apa yang masuk dalam malu. Para politisi itu bukan orang-orang yang tidak ngerti dan tidak paham secara definitif, dan segala macam tentang masalah sopan santun. Mereka sangat fasik ketika menjelaskan tentang sopan santun dan macamnya. Artinya mereka memang bukan orang-orang tidak tahu, tapi ini pilihan untuk bagaimana melakukan hal-hal yang seolah-olah tanpa batas, tanpa sebuah etika. Kalau dalam dunia politik itu dihalalkan gitu, dihalalkan. Ini kayaknya yang justru menjadi sebuah fenomena baru yang tren madhab politik yang semacam ini yang dipakai gitu. Nah, ini sebetulnya pokok persoalannya, akar masalahnya di mana ini? Kalau orang bangsa Indonesia ini memang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa dan macamnya, sopan santun, itu sangat luar biasa kalau kita bicara masalah kultur kebangsaan. Tapi ketika bicara masalah perilaku politik, Pak Surahim melihatnya tadi bahwa dalam dunia politik itu justru memang tidak menomorsatukan budaya, tidak menomorsatukan etika, tidak menomorsatukan kepantasan dan segala macamnya. Justru seolah-olah perilaku-perilaku brutal di dunia politik itu dimaklumi dan dibolehkan seolah-olah begitu. Yang saya tangkap, gimana menurut Pak Surahim? Ya, politik menghalalkan segala cara itu kan sebenarnya berkaitan dengan peradaban ya. Semakin peradaban itu nihil morality publik tadi, maka sebenarnya peradaban politik cepat atau lambat akan jatuh ya ke dalam jurang kenistaan ya, kalau saya bilang itu. Tapi kalau politik itu dipakai sebagai sarana perjuangan ya untuk meneguhkan virtu, morality publik, lalu ada fatsun yang harus dihormati ya. Saya kira politik akan menjadi jalan masyarakat. Bisa Pak. Kita lanjutkan kembali, dengarkan penjelasan Pak Surahim tentang masalah politik yang di luar kepantasan dan etika dan sopan santun. Silakan. Nah, karena itu politik yang berbalut fatsun, berbalut kebaikan publik, berbalut morality, itu akan jauh menjanjikan di dalam kita untuk membangun peradaban ya, khususnya membangun fondasi yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita di kelak kemudian hari. Tapi kalau politik itu nir morality publik, nir etika, nir kepantasan kepatutan, nir fatsun tadi itu, maka bisa jadi politik itu isinya hanya akan ada kegaduhan.
Dan kegaduhan itu tidak akan membawa manfaat apa-apa kecuali akan mendapatkan rasa malu dan kekurang hormatan, tidak mendapatkan respect dari publik. Dengan kata lain Pak Sohim, kalau pakai istilah saya, kalau ini terus dilanjutkan dan macamnya, ini justru akan membangun pondasi brutalitas politik yang justru tidak akan ada manfaat sama sekali terhadap pembangunan bangsa dan bernegara, ya Pak Sohim ya. Kita layak khawatir untuk urusan itu, ya, layak khawatir karena situasinya seolah-olah siapapun yang sedang berkuasa kemudian bisa melakukan apa sesuatu, ya apa saja gitu. Padahal di sana ada koridornya ya, baik koridor regulasi, kepatutan, kepantasan maupun etika yang saya sebut tadi itu. Pak Sohim, kasus Pak Muldoko, KLB Deli Serdang dan macamnya, yang saya dengarkan penjelasan dari para pendukungnya, justru kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang ingin membangun demokrasi yang sebenar-benarnya, seutuhnya, demokrasi yang sebenar-benarnya, dan membawa etika dan macam dan yang lain-lain. Itu alasan-alasan yang apa namanya yang saya dengar dan yang saya juga baca dari para jubirnya dari sana, baik di media cetak ataupun di media televisi, dan mereka semua itu justru mengaku sebagai pejuang demokrasi dalam konteks ini, dan Pak Muldoko seolah-olah menjadi pahlawan demokrasi dalam Demokrat. Pak Sohim, dalam konteks ini Pak Sohim melihatnya bagaimana itu sebetulnya menurut kacamata yang amatan Pak Sohim ini bisa dimaklumi, bisa dipahami, bisa dimengerti nggak menurut Pak Sohim? Ya, tentu saja masing-masing kubu, masing-masing pihak akan mencoba mencari alasan pembenar ya terhadap apa saja yang dilakukan, dan itu wajar ya. Tetapi sekali lagi mohon diperhatikan opini publik, mohon dipertimbangkan persepsi publik, karena biasanya opini publik dan persepsi publik itu tidak pernah mengkhianati kepentingan publik. Nah, dalam konteks seperti ini mungkin nanti pendekatan hukum yang akan menjadi ini ya, jalan pintunya untuk menentukan keabsahannya, solusi siapa di antara dua kubu itu. Tetapi sekali lagi di atas itu ada cara publik untuk menilai soal pantas tidak pantas, soal wajar tidak wajar, soal patut tidak patut. Ada banyak memang pertimbangan yang kemudian bisa kita jelaskan dalam konteks seperti ini. Apakah kemudian orang mengambil alih kepemimpinan sebuah partai politik itu absah atau tidak, dan apakah orang kemudian menggelar KLB itu positif atau tidak. Nah, memang cara yang paling elegan ya kita mengukur pendapat masyarakat ya melalui mungkin riset opini publik atau riset persepsi. Nanti coba dilihat di sana tone-nya seperti apa. Apakah tone publik itu positif atau tone publik itu negatif. Nah, kalau kita bisa mendengar persepsi publik, opini publik, maka kita akan bisa mengemas politik itu jauh lebih elegan. Di atas kepentingan hukum ya. Di atas kepentingan hukum. Nah, karena itulah menurut saya semua orang boleh membangun argumen ya di ruang publik itu untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Tetapi sekali lagi yang harus diingat bahwa masyarakat juga akan punya penilaian, akan punya persepsi, dan biasanya itu masyarakat ya saya katakan hari-hari ini kadang-kadang jauh lebih terliterasi daripada elit-elitnya, dan masyarakat bisa menilai bagaimana proses itu secara gamblang karena hari-hari ini yang namanya informasi publik itu melimpah. Situasi yang terjadi di Jakarta bisa diketahui oleh semua masyarakat di Indonesia, baik melalui media sosial maupun media massa yang lain. Dan itu yang membuat kemudian semua orang sebenarnya tidak bisa istilahnya bersembunyi
di balik kepentingan-kepentingan itu. Makanya kadang-kadang tipu muslihat di dalam politik itu kadang dilakukan. Mungkin jangka pendek tidak diketahui publik, tapi lama-lama, bukan mungkin, kayak diwajibkan tipu muslihat itu ya. Lama-lama publik juga akan tahu siapa yang culas, siapa yang tidak, siapa yang siapa yang tulus, siapa yang bulus, siapa yang lurus, siapa yang bengkok, siapa yang tulus, siapa yang bulus ya. Oke. Siapa yang ikhlas, siapa yang culas gitu ya. Oke.